Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah diberkati dan beruntung. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Orang percaya hidup oleh iman, bukan karena melihat. Tuhan Yesus menegur Thomas, sebab Thomas baru percaya kebangkitan Tuhan Yesus sesudah ia melihatnya. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kata berbahagialah dalam bahasa aslinya makarios, yang memiliki arti diberkati, berbahagia, dan beruntung. Artinya, diberkatilah orang yang percaya, beruntunglah orang yang percaya kepada Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman percaya dari 3 tokoh dalam Alkitab. Bagaimana mereka menjadi orang yang diberkati dan beruntung karena iman percaya mereka kepada Allah. Yang pertama, Abraham. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Firman Allah datang kepada Abram dan menyuruh Abram untuk pergi ke negeri yang ia tidak ketahui. Secara manusia hal ini sulit. Ia harus meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan segala fasilitas dan keluar dari zona nyaman. Tetapi Abraham karena imannya, ia taat pergi ke negeri yang Allah suruh di mana ia belum tahu. Abraham belum melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, tetapi ia percaya kepada penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Saat ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Mungkin kita tidak memiliki bayangan bahkan harapan di tahun ini. Tetapi marilah kita memasuki tahun 2021 dengan iman seperti Abraham. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya karena sampai akhir hidupnya ia tetap percaya. Oleh karena itu dia diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang beruntung, bahkan sampai kepada keturunannya diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Raja Daud tetap percaya kepada Tuhan sekalipun ia di dalam kesusahan. Di saat orang Filistin menangkap dia, di saat dalam masa yang sangat sulit, Daud berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Dan karena Daud tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun menolong Daud, memberikan Daud kemenangan. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi masa yang sulit, masa di mana kita seakan-akan tidak dapat melihat pertolongan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau tetap percaya seperti Raja Daud. Sekalipun dia sedang ditangkap oleh musuh, dia justru menguatkan iman percayanya. Kita mau tetap percaya dan kita pasti melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Sungguh
Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, dan Ia telah menjadi keselamatanku. Pribadi yang ketiga, kita belajar dari wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mengalami kesakitan, kelemahan di dalam tubuhnya selama 12 tahun lamanya. Bahkan Alkitab mencatat ia telah berobat ke banyak tabib dan menghabiskan semua yang ia miliki, menghabiskan hartanya untuk berobat, tetapi tidak ada hasilnya dan ia tetap sakit. Wanita ini tidak melihat ada harapan untuk ia sembuh. Tetapi apa yang terjadi saat ia mendengar tentang Yesus? Tentang Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang. Ketika wanita ini mendengar kabar tentang Yesus, maka timbullah iman percaya di dalam hatinya. Dan oleh karena iman, dia datang mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Mujizat terjadi karena wanita ini menjamah jubah Yesus dengan iman. Pada ketika Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang telah menjamah jubahnya? Karena Tuhan Yesus merasakan ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Bapak Ibu Saudara, saat itu di sekeliling Yesus ada banyak orang, ada banyak orang berkerumun di sekitar Yesus. Tetapi saat wanita ini menjamah jubah Yesus dengan iman, Tuhan Yesus merasakan ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan membuat kita menerima janji penyertaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan seperti yang dialami oleh Abraham. Iman percaya kita membuat kita menerima kemenangan seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Dan iman percaya dapat membuat kita menerima kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, seperti wanita yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Jika kita ingin disebut sebagai orang yang berbahagia, jika kita ingin disebut sebagai orang yang diberkati, orang yang beruntung, maka kita mau hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan bagi kami janji keselamatan, janji perlindungan, janji penyertaan Tuhan, bahkan kesembuhan dan berkat-berkat sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami mau terima semuanya itu dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.